Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Gagan kelas 7. Kembali lagi kalian belajar dengan informatika dengan Bu Anis Kurniawati. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang transaksi digital. Nah, apa itu transaksi digital? Kemudian contohnya dalam transaksi digital berupa apa saja? Kita bahas dalam materi kali ini. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pengertian transaksi digital. Nah, transaksi digital itu apa pengertiannya? Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimilikinya. Sedangkan digital berasal dari kata digitus dari bahasa Yunani yang artinya jemari. Jemari contohnya adalah jemari tangan kita, itu jumlahnya ada 10. Nah, lambang jemari 10 inilah yang menggambarkan keadaan bilangan yang terdiri dari angka 1 dan 0 atau on dan off. 1 melambangkan on dan 0 melambangkan off. Sedangkan transaksi digital adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu barang tertentu melalui dunia maya tanpa harus bertemu antara pembeli dan penjual. Nah, kemudian apa saja contoh dari transaksi digital tersebut? Yang pertama adalah internet banking. Nah, internet banking ini merupakan kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Nah, internet banking ini diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tahun 2007 tentang penerapan manajemen resiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari handphone, komputer, laptop atau notebook, dan sebagainya. Nah, keuntungan menggunakan internet banking yang pertama adalah aplikasi itu mudah digunakan. Yang kedua, layanan dapat dijangkau dari mana saja. Kemudian yang ketiga, murah. Yang keempat, dapat dipercaya. Dan yang kelima, dapat diandalkan. Nah, ini merupakan bank-bank yang melayani akses internet banking. Contohnya adalah Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BII, Lipo Bank, Permata Bank, dan lain sebagainya. Kemudian contoh transaksi digital yang kedua menggunakan kartu kredit. Kartu kredit itu suatu jenis penyelesaian transaksi dari sistem kredit yang namanya berasal dari kartu yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Nah, beberapa dari contoh kartu kredit yang pertama adalah American Express. Nah, kartunya seperti ini. American Express ini merupakan kartu kredit yang berasal dari Amerika yang biasanya dikeluarkan oleh Bank Danamon. Kemudian China Union Pay. Nah, gambarnya seperti ini. Ini biasanya dikeluarkan oleh Bank Sinarmas dan ada lambangnya Union Pay seperti ini. Nah, Union Pay ini dari Tiongkok atau Cina. Kemudian yang ketiga ada Citi. Contoh kartunya seperti ini. Yang keempat ada Dinner Club. Nah, kartunya seperti ini, hampir sama sebenarnya, cuma namanya beda dan memiliki keuntungan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing di setiap kartunya. Kemudian ada Discover Card. Discover Card tampilannya seperti ini. Kemudian ada JCB. Nah, seperti ini kartunya. Nah, ada Mastercard. Mastercard ini yang sangat umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, seperti ini. Banyak sekali jenis bank-bank yang menggunakan Mastercard, bukan hanya BCA, bank lain juga banyak. Mastercard biasanya ditandakan dengan lambang seperti ini. Ada lambang masternya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada Visa. Ini juga sering sekali digunakan di Indonesia. Jadi yang sangat familiar digunakan di Indonesia yaitu ada American Express, kemudian ada JCB, kemudian Visa maupun Mastercard itu yang familiar digunakan di Indonesia. Kemudian contoh transaksi digital yang ketiga itu ada kartu debit.
Nah, seperti ini. Jadi kartu debit itu sebuah pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Nah, keuntungannya yang pertama mengganti pembayaran melalui cek atau uang tunai, dan yang kedua penarikan uang tunai. Nah, sekarang perbedaan kartu kredit dan kartu debit itu di mana? Nah, kalau kartu kredit membayar transaksi dengan cara kredit. Nantinya tagihan atas transaksi itu datang pada periode tertentu dan harus dilunasi. Jadi kita bertransaksi dulu, nanti ada tagihan baru kita bayar. Nah, itu kartu kredit. Sedangkan kartu debit diterbitkan bank mengambil dana dari rekening tabungan yang kita miliki. Jadi kalau kartu kredit kita transaksi dulu, terus kemudian nanti ada tagihan kita bayar. Nah, sedangkan kartu debit itu uangnya diambilkan dari tabungan kita. Jadi kita sudah punya uang dulu, baru kita transaksi menggunakan kartu debit card itu, seperti itu. Nah, debit card maupun kartu kredit atau kartu debit ini sama-sama diterbitkan oleh suatu bank penyedia tabungan kita tersebut. Contoh transaksi digital yang keempat ada PayPal. Nah, lambang PayPal seperti ini. Nah, PayPal itu merupakan perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas, contohnya cek dan whistle pos. Kemudian contoh yang berikutnya adalah uang elektronik. Uang elektronik itu merupakan uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik, biasanya melibatkan jaringan komputer atau internet. Nah, contohnya kalau misalkan dalam bank itu bisa berupa flash, sakuku, e-money, BC, atau e-cash. Nah, kemudian kalau dari provider telekomunikasi biasanya Tikesh itu keluaran dari Telkomsel, XL Tunai, dan Dompetku. Kemudian yang lainnya bisa GoPay, Doku Wallet, True Money, Uangku, Paytrend, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh uang elektronik yang populer di masyarakat sekarang itu ada GoPay. Nah, GoPay itu biasa digunakan untuk belanja online. GoPay ini layanan transaksi uang elektronik dari layanan Gojek ya. Kemudian yang kedua beli pulsa, bisa buat tagihan listrik, bisa buat bayar BPJS. Nah, top up-nya bisa melalui ATM. Top up itu maksudnya pengisian saldonya ya, bisa melalui ATM, driver Gojek maupun Alfamart. Nah, contoh yang uang elektronik yang populer juga ada e-money dari Mandiri. Nah, e-money dari Mandiri ini bisa digunakan untuk pembayaran transportasi seperti KRL, Transjakarta, bayar tol, kemudian bayar parkir juga bisa. Nah, ini Tikesh yang dari Telkomsel. Nah, ini layanan uang non tunai dari Telkomsel. Dia bisa buat beli pulsa, belanja online, kirim uang tanpa rekening. Bisa isi saldo melalui Grapari. Grapari itu kantor pusat dari Telkomsel, itu namanya Grapari. Kemudian Indomart, Alfamart, dan Transfer Bank. Kemudian yang keempat ada BCA Flash. Nah, seperti ini kartunya. Nah, ini uang non tunai keluaran dari bank. Nah, kemudian ada Line Pay ya. Jadi kalau yang biasa menggunakan Line biasanya tahu dia bisa digunakan untuk belanja online maupun offline, transfer uang ke orang lain. Nah, top up atau isi saldonya bisa dilakukan di ATM Mandiri, Indomart, dan Alfamart. Nah, ini yang terakhir ada OVO. Nah, ini berupa aplikasi juga OVO. Nah, ini bisa digunakan untuk transaksi online apapun. Top up saldo atau isi saldonya bisa dilakukan di bank manapun, outlet yang bekerja sama dengannya. Nah, demikian anak-anakku dari transaksi digital materinya untuk kali ini beserta dengan contohnya. Bu Anis harap kalian mengerti tentang apa yang Bu Anis sampaikan hari ini. Jika kurang paham silahkan langsung tanyakan di grup WA kalian masing-masing atau bisa langsung chat Bu Anis di WA. Demikian anak-anakku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa saling berjumpa dan saling menyapa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.